Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datu Mazaya akan menyampaikan sedikit penjelasan dari hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang filsafat Islam. Filsafat Islam merupakan gabungan dari dua kata, yaitu filsafat dan Islam. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata philein atau philos dan sophia. Kata philein atau philos berarti cinta atau love, tetapi dalam maknanya yang luas berupa hasrat ingin tahu seseorang terhadap kebijaksanaan, ilmu pengetahuan, atau kebenaran. Sementara itu, kata sophia berarti kebijaksanaan atau wisdom. Alhasil, secara sederhana, filsafat adalah mencintai kebijaksanaan atau the love of wisdom. Secara terminologis, filsafat merupakan kontemplasi atau mempelajari pertanyaan-pertanyaan penting mengenai eksistensi kehidupan yang berakhir dengan pencerahan dan pemahaman, atau illumination and understanding, suatu visi mengenai keseluruhan. Filsafat menggunakan nalar, persepsi, imajinasi, dan intuisi dalam aktivitasnya untuk mengklarifikasi konsep-konsep, menganalisis sekaligus membangun beragam argumen dan teori sebagai jawaban-jawaban yang mungkin terhadap pertanyaan-pertanyaan perennial tersebut. Sementara itu, kata Islam secara semantik berasal dari kata salima, yang berarti menyerah, tunduk, dan selamat. Islam artinya menyerahkan diri kepada Allah, dan dengan menyerahkan diri kepadanya, maka akan memperoleh keselamatan dan kedamaian. Dalam pengertian menyerah, maka semua makhluk ciptaan Allah, yaitu seperti gunung, samudra, udara, air, cahaya, dan bahkan setan, pada hakikatnya ialah Islam, dalam arti tunduk dan menyerah kepada penciptanya, pada hukum-hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku pada dirinya sebagai sunatullah atau termasuk hukum alam. Sebaliknya, seseorang tidak akan memperoleh keselamatan dan kedamaian jika ia tidak menyerahkan diri kepada Allah. Jika ia tidak sudi menyerahkan diri kepada Allah, dapat diartikan dia jatuh dan menyerahkan diri pada hawa nafsunya, pada egoismenya, sehingga ia justru tidak selamat dan tidak meroleh kedamaian. Posisi manusia dan makhluk Allah yang lainnya di hadapan Allah tidak lain kecuali hanya menyerahkan diri kepadanya, dan posisi melawan sama sekali berlawanan dengan kodratnya sebagai ciptaan Allah yang tidak mungkin dapat melawan Allah penciptanya. Jadi, filsafat Islam atau Islamic philosophy pada hakikatnya adalah filsafat yang bercorak Islami. Islam menempati posisi sebagai sifat, corak, dan berkarakter dari filsafat. Filsafat Islam bukan berarti filsafat tentang Islam, bukan the philosophy of Islam. Filsafat Islam artinya berpikir dengan bebas dan radikal, tetapi tetap berada pada taraf makna yang mampu mempunyai sifat, corak, serta karakter yang menyelamatkan dan memberi kedamaian hati. Yang selanjutnya yaitu ada objek atau ruang lingkup filsafat Islam. Kajian pemikiran falsafati menjangkau semua unsur dan aspek kehidupan manusia yang dijalani sehari-harinya. Keluasan ruang lingkup tersebut sesuai dengan batas kemampuan akal pikir dalam menjangkaunya. Selama sesuatu itu dapat dipikirkan, direnungkan secara mendalam, dan dianalisis secara substansial komprehensif, maka sesuatu tersebut, apapun namanya, merupakan objek pemikiran falsafati. Hal ini kemudian berlaku untuk ruang lingkup kajian filsafat Islam yang secara garis besarnya akan meliputi bahasan tentang Tuhan, manusia, dan alam. Secara khusus, objek kajian tersebut dapat dirinci menjadi 12 diantaranya. Yang pertama yaitu ontopologi, berhubungan dengan bahasa apa yang ada atau wujud eksistensi. Mana atau apa yang sebenarnya ada yang menjadi alasan atau sumber keadaan yang lainnya. Mengapa sesuatu ada dan bagaimana mengadakannya, dan sebagainya. Dalam konteks Islam berkaitan dengan apa dan siapa yang benar-benar wujud, hakiki atau mutlak atau pokok. Apa sifat yang hakiki dan sebaliknya. Yang kedua yaitu teologi, yaitu pembahasan tentang ketuhanan yang akan meliputi eksistensi, esensi, sifat, nama, dan perbuatannya. Yang ketiga yaitu epistemologi, yaitu pembahasan tentang sumber asal segala sesuatu dan metode mengada atau cara mendapatkan sesuatu. Bila berhubungan dengan ilmu, maka berarti sumber-sumber ilmu dan metode memperolehnya. Yang keempat yaitu aksiologi, yaitu pembahasan tentang nilai, kegunaan, dan manfaat segala sesuatu. Yang kelima ada etika,
yaitu pembahasan tentang baik buruknya perilaku manusia berdasarkan dalil-dalil tertentu. Bila dalil nakli ada Al-Quran dan hadis bernama akhlak, bila berdalil akli bernama etika, dan bila bersandar pada budaya masyarakat maka bernama moral. Yang keenam, estetika, yaitu pembahasan tentang keindahan, seni dari berbagai dimensi dan cabangnya. Keindahan tersebut mencakup keindahan hakiki, keindahan natural, dan artifisial. Yang ketujuh, logika, berhubungan dengan pembahasan benar salahnya suatu pemikiran rasio atau akal berdasarkan sistem tertentu, atau berkaitan dengan cara atau metode berpikir yang dapat dipertanggungjawabkan dan menghasilkan kebenaran yang sesungguhnya. Yang kedelapan, ada metafisika, yaitu pembahasan tentang sesuatu yang berada di luar jangkauan metafisik atau material, atau yang tidak tampak, yang dalam bahasa agama disebut pembahasan yang gaib. Yang kesembilan, antropologi, membahas masalah hakikat manusia dan hubungannya dengan fungsi dan perannya dari berbagai sudut pandang. Yang kesepuluh, psikologi, membahas masalah aspek kejiwaan manusia, hakikatnya, sifat-sifatnya, dan relasi dengan realitas yang lainnya serta pengaruhnya pada perilaku dohir dan batinnya manusia. Yang ke-11 ada kosmologi, yaitu membahas tentang hakikat alam, dari mana asal dan bagaimana penciptaannya serta jenis dan cakupannya. Yang ke-12 yaitu eskatologi, membahas tentang masalah kehidupan sesudah kematian. Dalam konteks ilmu keislaman, filsafat sebagai cara atau metode berpikir diberlakukan sebagai alat untuk mencari kejelasan dan keterangan yang serinci mungkin dalam persoalan-persoalan yang dihadapi umat yang akan terus berkembang sepanjang masa. Maka dengan bantuan cara berpikir falsafati ilmi inilah yang melahirkan ilmu-ilmu baru yang membantu memudahkan manusia dalam menjalani kehidupannya. Dalam hubungannya dengan Al-Quran, maka lahir filsafat Al-Quran. Dalam masalah ketawitan lahir ilmu kalam. Dalam masalah kenabian, lahir filsafat kenabian. Dalam hal fikir, lahir hikmat al-tashri dan kuwaidul fikhiyah. Dalam hal sejarah, lahir filsafat sejarah. Dalam hal pendidikan, muncullah filsafat pendidikan Islam. Dalam hal kekuasaan, lahir filsafat politik Islam. Muncul juga filsafat kebudayaan, filsafat bahasa, filsafat logika, filsafat akhlak, dan sebagainya. Dengan demikian, semua aspek kehidupan pada dasarnya dapat dijadikan sebagai objek filsafat Islam. Terus manfaat mempelajari filsafat Islam itu apa sih? Yang pertama, memahami dan mempraktikkan cara berpikir yang dapat mengantarkan kepada kebenaran yang sebenarnya. Membantu memperjelas segala persoalan dan masalah yang dihadapi manusia sehingga dapat memecahkan secara bijak. Yang ketiga, memberikan dorongan untuk mengembangkan keilmuan alternatif bagi problematika umat Islam kekinian. Yang keempat, memetakan problem umat dan memproyeksikan masa depan Islam. Selanjutnya ada pemikiran Ibnu Rushdi yang berpengaruh terhadap timbulnya Renaissance. Sebelum masa Renaissance, pemikiran-pemikiran Ibnu Rushdi dapat dikatakan telah mempengaruhi pola pikir pendeta-pendeta gereja. Mereka mulai menggunakan komentar bebas dalam menyampaikan pelajaran filsafat meski masih berada dalam aturan-aturan gereja. Di pihak lain, muncul guru-guru yang dikenal sebagai golongan aforisme pada abad 16. Ketika gerakan Renaissance mulai bergulir, fenomena tersebut makin tampak, di mana kaum terpelajar terpecah menjadi dua kelompok, yaitu pendukung Averroisme dan pendukung Alexander Aphrodiseus. Namun di antara mereka banyak sekali yang memilih Averroisme karena kerasionalitasannya. Di dalam kelompok Alexandria muncul golongan humanis yang mempergunakan ilmu Islam. Mungkin sekian dari penjelasan kami. Teman-teman bisa menanggapi atau mengajukan pertanyaan dari apa yang telah kami jelaskan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.